Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Nadarhama Pramesti dari kelas AB NIM 2111202498 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Penelitian ini dilakukan guna melengkapi tugas mata kuliah akuntansi biaya yang diberikan oleh Ibu Siti Aliyah SEMSI. Yang pertama adalah latar belakang. Tujuan suatu perusahaan didirikan yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupan. Selain itu, bertujuan untuk mendapatkan suatu laba atau keuntungan bagi pengusaha. Oleh karenanya, maka perusahaan hendaknya memiliki suatu rincian biaya yang efektif agar barang atau jasa yang dihasilkan berkualitas tinggi namun sesuai dengan harga yang ditetapkan untuk menentukan suatu harga pokok produksi produk yang menantinya akan dijual ke pasar. Selanjutnya adalah tinjauan teori yang mendasari. Yang pertama adalah pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, buatan, dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek dari akuntansi biaya adalah biaya. Di sini, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan mata uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Akuntansi biaya berfungsi untuk mengukur pengorbanan nilai masukan guna menghasilkan informasi bagi manajemen untuk mengetahui laba atau rugi suatu perusahaan. Akuntansi biaya juga berfungsi sebagai pemberi informasi biaya yang nantinya dapat dipakai untuk pengalokasian sumber ekonomi yang dikorbankan untuk menghasilkan keluaran. Dengan adanya informasi biaya, maka memungkinkan manajemen melakukan pengelolaan alokasi sumber ekonomi yang dikorbankan dan menghasilkan keluaran yang lebih tinggi dibandingkan nilai masukan. Yang kedua adalah klasifikasi dan penggolongan biaya. Biaya digolongkan menjadi 5 macam. Yang pertama adalah menurut objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalkan, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut sebagai biaya bahan bakar. Yang kedua adalah menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur memiliki 3 fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh karenanya, perusahaan manufaktur membagi ke dalam 3 kelompok biaya. Yang pertama adalah biaya produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku hingga produk jadi dan siap dijual. Kedua adalah biaya pemasaran, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran, misalnya adalah biaya iklan. Yang ketiga adalah biaya administrasi dan umum, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan kegiatan pemasaran. Yang ketiga adalah menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung yang berhubungan dengan produk terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan yang berhubungan dengan departemen adalah biaya langsung departemen. Yang kedua, biaya tidak langsung yang berhubungan dengan produk adalah biaya overhead pabrik. Sedangkan yang berhubungan dengan departemen adalah biaya tidak langsung departemen. Yang keempat adalah menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dibagi menjadi 4, yang pertama adalah biaya variabel, yang kedua adalah biaya semi variabel, yang ketiga adalah biaya semi fixed, dan yang terakhir adalah biaya tetap. Penggolongan biaya yang kelima adalah menurut jangka waktu manfaatnya. Dibedakan menjadi 2, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pengeluaran modal adalah biaya yang dikeluarkan yang memiliki manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Sedangkan pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran modal yang manfaatnya hanya 1 periode akuntansi. Selanjutnya adalah metode pengumpulan biaya produksi. Dibedakan menjadi 2, yaitu metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok proses. Metode harga pokok pesanan adalah metode yang mengumpulkan biaya-biaya produksi untuk pesanan tertentu dan kos produksi persatuan produk yang dihasilkan untuk memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Sedangkan metode harga pokok proses adalah pengumpulan biaya-biaya produksi untuk periode tertentu dan kos produksi persatuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Selanjutnya adalah metode penentuan biaya produksi. Dibagi menjadi 2, yaitu metode full costing dan metode variable costing.
Metode penentuan biaya produksi adalah cara untuk memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam biaya produksi. Yang pertama, full costing adalah memperhitungkan semua unsur biaya ke dalam biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Dengan demikian, biaya produksi menurut metode full costing terdiri dari unsur biaya tersebut. Biaya produk yang dihitung dengan metode full costing terdiri dari biaya produksi ditambah biaya non-produksi. Biaya non-produksi ini adalah biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Sedangkan variable costing adalah metode yang hanya memperhitungkan biaya produksi berperilaku variabel yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Maka biaya produksi menurut metode variable costing terdiri dari biaya produksi tersebut. Biaya produk yang dihitung dengan metode variable costing terdiri dari biaya produksi ditambah dengan biaya non-produksi. Biaya non-produksi adalah biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Selanjutnya adalah metode harga pokok proses. Yang pertama adalah komponen harga pokok produksi proses. Terdiri dari biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dalam harga pokok proses berbeda dengan harga pokok pesanan. Dalam harga pokok pesanan, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya lain-lain digabungkan menjadi satu dalam biaya overhead pabrik. Sedangkan dalam harga pokok proses, biaya bahan penolong disendirikan dan biaya tenaga kerja tidak langsung dijadikan satu dengan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya overhead pabrik adalah biaya selain yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah karakteristik metode harga pokok produksi proses. Yang pertama adalah diproduksi berdasarkan standar. Yang kedua adalah untuk menyediakan pasar. Yang ketiga adalah produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan sama dan berjumlah massa. Selanjutnya adalah komponen laporan harga pokok produksi proses. Dalam laporan harga pokok produksi proses terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah data produksi. Yang kedua adalah pembebanan biaya, yang terakhir adalah perhitungan biaya. Selanjutnya adalah hasil observasi. Yang pertama adalah informasi perusahaan. Nama usaha Apem Buginah, alamat Desa Kerapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Jenis usaha adalah produksi makanan. Hasil produksi Apem, jumlah karyawan 1 orang, jadwal waktu observasi 16 sampai dengan 17 Juni 2022. Selanjutnya adalah informasi kegiatan perusahaan. Pada tanggal 16 Juni 2022, saya selaku penulis melakukan observasi ke rumah Buginah selaku pemilik perusahaan manufaktur Apem. Buginah mengolah bahan baku menjadi suatu produk jadi secara massal dan melalui satu departemen. Buginah memproduksi Apem setiap hari yang kemudian akan dijual ke pasar tradisional di Jepara, yaitu pasar Pecangaan. Dengan demikian, saya selaku penulis membuat laporan perhitungan harga pokok produksi dalam jangka waktu tersebut. Buginah menggunakan metode harga pokok produksi proses full costing. Beberapa kegiatan yang dilakukan Buginah yang berkaitan dengan kegiatan produksi Apem antara lain: 1. Membeli bahan baku dan bahan penolong. Yang kedua adalah memakai bahan baku dan bahan penolong. Yang ketiga, membeli bahan lain dan memakainya. Yang keempat, membayar upah tenaga kerja. Dan yang kelima adalah menjual atau mengirim Apem ke pasar atau pelanggan. Selanjutnya adalah perhitungan harga pokok produksi. Transaksi Buginah per 16 sampai dengan 17 Juni 2022 berikut di samping. Yang pertama adalah tanggal 16 Juni 2022. Buginah membeli bahan baku berupa tepung beras 5 kg dengan harga 12.000 per kilo. Tepung tapioka 1 kg dengan harga 11.500 per kilo. Tape 2,5 kg dengan harga 10.000 per kilo. Dan di jumlah seharga 96.500. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2022, Buginah membeli bahan penolong berupa kelapa 2 biji seharga 7.500 per biji, daun pandan seharga 1.000, minyak goreng 1/4 liter dengan harga 24.000 per liter, gula pasir 2 kg seharga 13.000 per kilo, garam 1 biji seharga Rp500, vanili 5 saset seharga 500 per saset, dan di jumlah ketemu seharga Rp51.000. Kemudian tanggal 16 Juni 2022, Buginah juga membeli gas setengah tabung atau mengisi gas tabung 3 kg seharga
22.000. Plastik 2 bungkus seharga 3.500 per bungkus. Dan di jumlah ketemu Rp18.000. Kemudian Bu Ginah menggunakan bahan baku dan bahan penolong, yaitu tepung beras 5 kg, tepung tapioka 1 kg, tape 2,5 kg, kelapa 2 biji, daun pandan, minyak goreng 1/4 liter, gula pasir 2 kg, garam 1 biji, vanili 5 saset yang sudah dirinci harganya, dan ketemu sebesar 147.500. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2022 Bu Ginah menggunakan tabung gas yang berisi setengah tabung dengan harga 22.000 per tabung, plastik 2 bungkus seharga 3.500 per bungkus dengan jumlah total Rp18.000. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2022 Bu Ginah mentransfer apem yang selesai proses untuk kemudian dikirim ke pasar Jepara sebanyak 200 biji. Tanggal 17 Juni 2022 Bu Ginah membayar upah 1 orang untuk 1 hari dengan upah harian sebesar Rp40.000. Kemudian tanggal 17 Juni 2022 menjual 200 biji apem ke pasar Jepara dengan harga jual 1.500 per biji. Dan di total sebesar Rp300.000. Kemudian pengumpulan biaya produksi. Yang pertama adalah biaya bahan baku sebesar Rp96.500. Kedua adalah biaya bahan penolong sebesar Rp51.000. Yang ketiga adalah biaya tenaga kerja sebesar Rp40.000. Yang keempat adalah biaya overhead pabrik sebesar Rp18.000 dan total adalah sebesar Rp205.500. Biaya overhead pabrik terdiri dari pemakaian plastik dan pemakaian gas. Kemudian total produksi apem yang dihasilkan per 16 sampai dengan 17 Juni 2022. Produk jadi 200 biji, produk dalam proses akhir 0 atau tidak ada, total apem yang dihasilkan adalah 200 biji. Harga pokok produksi dicari dengan cara membagi total biaya produksi dengan total produksi apem, yaitu sebesar 205.500 dibagi 200 biji. Totalnya adalah Rp1.027,5 per biji. Berikut adalah penyajian laporan harga pokok produksi. Judul apem Bu Ginah, laporan harga pokok produksi periode 16 sampai dengan 17 Juni 2022. Data produksi dimasukkan dalam proses 200 kg, produk jadi yang ditransfer ke gudang 200 kg, produk dalam proses akhir 0, jumlah produk yang dihasilkan sebesar 200 kg. Kemudian biaya yang dibebankan. Satu adalah biaya bahan baku sebesar Rp96.500, biaya bahan penolong Rp51.000, biaya tenaga kerja Rp40.000, biaya overhead pabrik Rp18.000 dan di total sebesar Rp205.500. Kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi. Karena tidak ada produk dalam proses akhir, maka unit ekuivalensinya adalah sebesar produk yang dimasukkan dalam proses, yaitu 200 kg. Total biaya kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi sebesar 200 kg dan ketemu satu biaya bahan baku Rp428,5 per kilogram, biaya bahan penolong Rp255 per kilogram, biaya tenaga kerja Rp200 per kilogram dan biaya overhead pabrik Rp90 per kilogram dan di jumlah ketemu Rp1.027,5. Lanjutan adalah perhitungan biaya. Harga pokok produksi jadi yang ditransfer ke gudang sebesar 200 biji seharga Rp1.027,5 dan di total sebesar Rp205.500. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Biaya bahan baku 0, biaya bahan penolong 0, biaya tenaga kerja 0, biaya overhead pabrik 0. Total jumlah biaya produk yang dibebankan dalam periode 16 sampai dengan 17 Juni 2022 sebesar Rp205.500. Dengan harga pokok tersebut, maka Bu Ginah mengetahui laba kotor sebesar berikut. Laba kotor dicari dengan cara mengurangkan harga jual dengan harga pokok produksi. Harga jual yaitu 200 biji apem dikalikan dengan 1.500, total sebesar 300.000 dan dikurangkan dengan harga pokok produksi 200 biji apem dikalikan dengan Rp1.027,5
totalnya 205.500. Laba kotornya adalah 94.500. Kesimpulan, dalam menentukan harga pokok produksi harus memperhatikan dan mencatat semua biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan proses produksi. Dalam laporan ini menggunakan pendekatan full costing yang memperhitungkan semua unsur biaya ke dalam biaya produksi. Dari laporan di atas, perusahaan Apung Buginah memiliki harga pokok sebesar Rp1.027,5 per biji dan dijual dengan harga Rp1.500 per biji. Dengan pesanan 200 biji, diketahui bahwa laba kotor yang diperoleh Buginah periode tanggal 16 sampai dengan 17 Juni 2022 adalah sebesar Rp94.500. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.